Aten budaya. Halo teman-teman. Sehat-sehat semua. Udah gajian? Sama. Oke. Mari semangat ya. Sorry yang pertama aku mau minta maaf telat banget. Eswino lagi ada kamar, jadi rame banget di jalan. Tapi nggak apa-apa. Nawa itu semangat mau ketemu teman-teman di sini. Aku jadi, ayo buruan nyampe. Akhirnya nyampe. Tapi yang pertama aku minta maaf dulu sudah menyita waktunya banyak banget. Ya, diri juga mah. Asal kali ya teman-teman. Gak apa-apa dong, gak terlalu nyampe soalnya mau gimana lagi. Pulang lagi, gak mungkin dong. Semangat banget kok semangat. Oke, ini aku sekarang di sini mau kita sharing-sharing aja sih, maksudnya belajar bareng gitu ya. Tentang public speaking, kemarin Yuri minta tolong aku buat sharing-sharing sama teman-teman di sini biar lebih pede sama public speaking. Kalau di flyer tulisannya public speaking kenapa takut ya? Iya, betul. Emang pada takut public speaking? Ternyata enggak, karena enggak takut. Aku harus tahu aja sih. Oh, pada takut. Emang kenapa? Maksudnya apa yang paling ditakutin ngomong di depan orang banyak? Mas ya coba, kenapa? Bingungnya nak, sebenarnya mas siapa namanya? Mas Suroto. It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg. Bingung apa yang mau diomongin gitu ya. Nah, itu nanti kita bahas di sini juga. Bisa next gini. Yes. Nah, kita kenalan dulu, gak usah lihat mukanya ya. Aku Vanka dan Azara. Biasa dipanggil Panka, Pangkat, Pansai, Bet, yang terserah panggil apa aja ya. Terus aku mengawali karir di dunia entertain awalnya dari organisasi kampus yang bergerak di bidang entertainment, education dan juga entertainment. Ada IO, ada siaran juga. Terus lanjut ke yang lebih profesional lagi di Solo Radio dari tahun 2020. Yang masih kuliah juga nih sampai sekarang, nggak tahu mau sampai kapan, masih betah soalnya. Muhammadiyah masih butuh saya, jadi saya nggak lulus ini ya, hitung juga. Itu jadi dari Solo Radio sekitar 2,5 tahun untuk sekarang, dan selama 2,5 tahun itu juga ada MC, terus saya ketemu teman-teman yang lain sharing-sharing kayak gini juga gitu. Nah, yang pertama di public speaking tuh sebenarnya kuncinya tuh cuma satu sih. Nah, aku scroll gini aja Bu, bisa kali ya? Bisa nggak? Oh iya. Scroll, kalau technical skills itu elus-elus lah. Tapi ini yang menurutku paling penting tuh yang pertama ini sih. Kelihatan nggak sih? Nggak kelihatan. Aku sengaja mau bikin kecil PPT-nya biar cuma aku yang bisa lihat. Jadi ya kan kegedean Yur. Nah, segini. Kelihatan ya? Yang pertama yang paling penting adalah percaya diri dan juga komunikatif. Nanti teknik vokal itu mungkin masih yang kayak kalau formal-formal sih. Kalau misalnya public speaking biasa nggak perlu teknik vokal yang gimana banget. Tapi nanti kita boleh bahas ekspresi dan juga gestur. Ya penting-penting enggak. Tapi kalau menurut aku ini final touch aja sih, kayak cherry on top. Nah, scroll ke bawah. Ini yang paling penting. Yang pertama yang percaya diri sama komunikatif. Nah, ini gimana sih caranya biar kamu bisa kayak Mas Woto tadi nggak tahu mau ngomong apa soalnya, jadi aku nggak tahu mau ngomong apa, kok timbangnya salah kaprah mending rasa kayak gitu kan, sering banget kayak gitu. Nah, yang pertama harus percaya diri. Kenapa harus percaya diri? Karena kalau misalnya kita nggak confident nih, kayak misalnya sekarang aku nggak percaya diri, aku merasa aku kayak nggak pantas buat sharing sama teman-teman karena gue siapa, aku semula nggak mau ya. Jadi harus percaya diri aja, nggak apa-apa. Kalau misalnya emang gini, kalau emang kamu dipercaya untuk ngomong di depan publik, berarti emang ada sesuatu di diri kamu yang bisa kamu share gitu. It's okay, maksudnya walaupun teman-teman sebenarnya ya aku ya wes mudeng nih kayak ngono. Ya udah nggak apa-apa, pede aja, orang namanya sharing kan nggak ada salahnya. Gitu. Dan juga komunikatif. Kalau misalnya lagi sharing kayak gini, aku lebih suka dua arah ya. Jadi aku nggak mau aku sendiri yang ngomong. Aku pengennya bareng-bareng. Dan yang paling penting adalah ibaratnya kayak kalau kamu mau ngomong, kamu tahu battle
perangnya gitu. Kalau kamu tahu apa yang bakal kamu hadapi gitu, apa yang akan kamu jelaskan nanti, kayak misalnya aku datang sekarang, aku udah stalk Instagram teman-teman juga, ngeliat orang-orangnya kayak apa, wah asik nih, seru nih, muda-muda banget gitu ya. Kayak umurnya di sini 17 sampai 25 kan ya? Iya. Iya. 17 sampai 25. Ya. Ya. Ada masih batita mungkin di sini. Ada tuh baby face tuh masih di bawah 5 tahun gitu kayaknya. Bisa kan sih? Saya kira kita sih sebenarnya. Masdar. Malu. Kuasai medan perangnya, tahu apa yang mau kamu omongin, tahu kamu ngomong sama siapa. Kalau misalnya aku isi acara yang mungkin nanti audiensnya lebih tua, aku juga harus menguasai pembawaannya ke orang-orang yang mungkin lebih sepuh atau lebih senior sama aku. Terus kalau ngisi kayak teman-teman di sini yang lebih muda-muda, aku berarti harus cheerful, harus fun. Kalian juga orangnya seru, friendly, easy going, dan aku harus nyantai aja. Mau ngomongin apa? Mau ngomongin public speaking? Oke, aku tahu beberapa hal tentang public speaking yang bisa aku share dan aku alamin sendiri. Ya udah, ayo. Kenapa enggak? Di saat kita udah bisa menguasai medan perangnya, kenapa harus takut? Itu pertanyaannya. Kenapa harus nggak tahu? Kalau kamu tahu, tahu apa? Nggak mau gitu sebenarnya kan? Gitu. Jadi dicoba aja, jangan minder. Apalagi ini sih, biasanya orang ngomong di depan publik banyak kayak gini. Ini ada berapa orang di sini total? Berapa ratus? Yang lagi hadir sekarang hari ini? 60 ada 2 mata. 60 kali 2 120. 120 mata di sini lihat aku berdiri megang mic, teleponnya telat sejam. Nah itu kalau aku minder, kalau aku nggak pede, itu udah hancur lebur total guys. Jadi coba pikirin lagi, setiap manusia di muka bumi ini itu punya keunikan, punya kekurangan, punya kelebihan. So it's okay, believe that you can do that. Gak usah dipikir macam-macam kayak aku ngomong saking kok enak saya mikir anu ayo apa potongku jembling apa piye apa sikilku lunen gitu kayak apa ya don't care, yang penting kan ilmunya gitu. Toh kita sama-sama manusia punya kekurangan, terus kenapa? Fokus, eyes on the prize, fokus aja mau ngapain, mau sharing-sharing ya udah gitu. Jadi gak usah overthinking, setiap orang punya kekurangan, punya kelebihan, punya uniknya sendiri-sendiri dan kamu juga. Jadi gak usah minder-minder lagi. Terus ini mungkin ini bisa membantu sih, whenever merasa minder, kamu bisa sampein pikiran-pikiran positif ke otak kayak words of affirmation ya kalau sekarang bahasa gaulnya. Jadi kayak aku bisa, aku pantas, aku oke, yang lain nanti juga akan asik kok kayak gitu. Affirmation ke diri sendiri itu penting. Dan kamu juga bisa ngomong dengan baik apa yang mau kamu sampaikan, nanti bisa disampaikan dengan baik. Kayak alas-alas kayak gitu sih, pokoknya pada intinya kalau aku yang sangat-sangat membantu ngomong di depan publik adalah kamu tahu ngomong sama siapa, apa yang mau diomongin. Sebenarnya itu gak cuma di depan publik sih, even siaran sekalipun. Kalau misalnya teman-teman dengerin radio terus nanya, penyiar tuh kalau ngomong scripted gak sih? No, itu semua improve, semua spontan. Semua spontan. Lah, kok bisa ngomong tiba-tiba nge-bridging lagu dari topik ngomongin jam dinding bisa langsung ke lagu dan segala macam. Ya karena kita tahu apa yang mau kita omongin, kita menguasai itu, kita punya knowledge, kita punya pengetahuan. Setiap kita punya knowledge, jangan pernah takut mau ngobrol sama siapapun, pasti bisa. Itu penting sih. Jadi di sini kalau bisa teman-teman memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Contoh, mengetahui hal-hal yang emang bukan bidang kamu, itu akan tetap berguna. Misal, aku anak komunikasi, siaran, tapi aku selalu tertarik sama perang katakanlah, atau aku tertarik sama dunia kesehatan, atau mungkin sama dunia forensik atau kejahatan atau kriminal atau politik. It's okay, tetap harus punya wawasan yang luas. Itu niscaya akan memudahkan kamu untuk menemukan kata-kata, menemukan topik, dan membuat percaya diri yang kayak aku mudeng akeh ayo sing meh ngomongan karo aku wong sing piye wae ayo aku sing imbangi kayak gitu. Itu akan membuat kamu lebih confidence. Itu adalah confidence boost. Jadi jangan ada pikiran yang kayak ngapain aku harus tahu, nggak penting. Nggak ada hal yang nggak penting di dunia ini. Semua penting, semua akan membantu pada suatu hari nanti. At least itu bikin kita lebih confident. Nah teman-teman di sini kalau misalnya katakanlah Yuri misalnya katakanlah suka make up gitu. Terus ketemu cewek-cewek ngomongin make up, kamu tahu lebih banyak dari mereka, itu membuat kamu jadi confidence kan. Di saat kamu udah percaya diri, itu radiate gitu. Memancar. Di saat kamu udah percaya diri ya kamu akan terlihat, oke wongnya
gagal, yaitu adalah latihan. Latihan adalah tempat di mana sangat halal untuk kamu gagal, jadi nggak apa-apa. Dan juga jam terbang, kayak aku misalnya belum pernah MC sama sekali, tiba-tiba harus MC, gagal, sering banget, dimarahin panitia, sering juga, disorai penonton, yo kerap. Tapi habis itu aku tahu apa yang harus aku hindari, apa yang aku harus lakukan kemudian. Jadi jangan pernah takut salah, karena namanya latihan dan juga jam terbang gitu. Kalau nggak berani latihan, jam terbang nggak akan naik, gitu ya teman-teman ya. Terus lanjut, komunikatif itu juga nggak kalah penting. Ini biasa sih, ya kayak ngobrol-ngobrol biasa. Lagi teknik vokal. Ini sebenarnya kalau teknik vokal tuh menurutku kalau ngobrol ini aja sih. Maksudnya ngobrol kayak ngisi acara kayak gini, mungkin teknik vokal perlu, MC juga teknik vokal perlu. Tapi kalau misalnya ngobrol biasa mungkin nggak terlalu ya. Tapi boleh deh kita sharing. Yang pertama volume, ini penting. Setiap orang kan punya volume suara yang tersendiri ya. Kayak ada orang yang ngomongnya kayak pelan-pelan kayak gini, soalnya kan suaranya kecil kayak gini, ya cewek gue apa gimana gitu kan, kayak suaranya kecil-kecil gitu. Ada juga cowok yang kalau ngomong tuh mesti bengong, iya, kayak gitu. Banyak di sini. Nah, kalau dua tipe suara tadi harus menggunakan suara mereka sendiri dan teknik yang sama kan nggak bisa. Katakanlah kalau suaranya lebih pelan, dan tekniknya mungkin harus lebih dekat kayak gini. Tapi kalau suaramu gede kayak gini mungkin ngomongnya bisa agak dijauhin biar yang dengar juga enak. Terus yang kamu ucapkan jadi lebih jelas. Sama speednya. Siapa yang di sini kalau ngomong cepet terus salah kabeh? Ada nggak? Ada tuh. Ya. Siapa namanya? Aja. Mani. Asila. Ngaruh pokoknya. Kuih loh, baik ngomongnya. Yang penting jelas. Orang biasanya kalau ngomong cepet-cepet tuh mereka berharap lawan bicaranya tuh nangkep apa yang dia omongin, padahal omongannya tuh nggak jelas. Iya apa ya? Ya kan? Pelan-pelan aja ngomongnya. Yang penting kamu tahu apa yang mau kamu sampaikan, penekanannya oke. Tapi kalau speed ini sebenarnya gaya bicara sih, bawaan sih. Tapi bisa di-adjust, bisa diatur tergantung audiensnya siapa. Kalau misalnya kita informal kayak gini, emang pace ngomongnya lebih enak, medium to high tempo it's okay. Agak cepet-cepet gitu nggak apa-apa. Kan di sini teman-teman juga masih tek gitu kan, masih kan? Nggak halu kan di sini semua nggak divisional kan, masih bisa ngerti gitu loh. Tek masih pada muda-muda masih oke. Tapi kalau misalnya acara-acara yang formal atau acara-acara mungkin yang ngisi orang-orang tinggi, orang-orang penting gitu, mungkin bisa lebih pelan-pelan. Sama artikulasi ini juga harus jelas, A, I, U, E, O. Ada orang yang ngomong kayak Ariel Noah kalau nyanyi ya. Di sini ada nggak yang artikulasinya ngomong tapi nggak mau mangap, males gitu mau mangap? Ada nggak? Ada. Siapa? Adilah. Ya oknum ya dasar ya. Artikulasi yang jelas, A, I, U, E, O. Tapi kalau aku sendiri menemui beberapa orang di sekitarku, kenapa mereka ngomong artikulasinya gak jelas, terus speednya juga awur-awuran, belepotan. Mereka pengen malas ngomong tapi pengen ngobrol sometimes. Karena ya mereka berharap lawan bicaranya ngerti aja kayak mereka omongin. No, we don't. Jadi tolong ngomong yang jelas, ngomong pelan-pelan, ngomong yang fungsi dari komunikasi adalah di saat aku menyampaikan pesan, yang menerima pesan kan ngerti apa yang aku sampaikan. Jadi kalau kamu ngomongnya awur-awuran, belepotan, kita nggak ngerti dong. Dan saat kita nggak ngerti, jangan marah dong. Mungkin cewek-cewek ini kalau lagi mens, terus pacarnya kayak, mau makan apa? Masih kedengeran ngomong apa? Ngomong netal kan? Jadi nggak ngomong kok nesu gini. Kayak gitu. Mendingan kamu pelan-pelan. Nggak tahu kok, ya kamu yang milih makannya apa? Rasa kagum loh kan bisa ya sebenarnya. Intonasi ini juga penting. Ini yang membuat omongan kamu jadi menarik. Misal katakanlah lagi baca iklan di radio. Intonasinya kan kalau misalnya radioku Solo Radio adalah radio anak muda. Misalnya aku membacakan iklan yang kayak, hai Solo Lovers, hari ini nih ada acara yang penting banget nih di Solo Abadi Mojo Songo. Nah jangan lupa datang ya. Itu kan berarti emang kamu persuasif mengajak. Intonasinya juga harus ngajak dong. Coba kalau intonasiku kayak gini, Solo Lovers ada acara nih di Solo Abadi Jaya, datang ya, kayak gitu.
Tadi ngecap aduh ya kan jadi kan gak enak gitu kan didengerin. Jadi intonasi tetap kondisional, tapi ini juga penting. Jadi apa yang kamu sampaikan itu bisa bergantung sama intonasinya. Kalau yang disampaikan kata-katanya sama intonasinya beda, itu penerimaannya juga bisa beda gitu. Lanjut, ekspresi dan juga gestur. As I said before, ini sebenarnya final touch aja, tapi ini penting. Jadi kamu terlihat lebih menarik ketika melakukan public speaking. Katakanlah kalau misalnya aku dari tadi ngomong aku cuma gini. Ngomong jadi coba ada kan loh. Tapi enaknya kita ya udah ngobrol pakai kalau perlu hand gestur silakan. Ini kan juga mempermudah. Misalnya aku ngomong mungkin bisa dipercepat atau mungkin bisa diperlambat. Itu kan sangat membantu apa yang kamu sampaikan. Gestur non verbal gestur itu membantu apa yang verbal kamu sampaikan ke audiens kayak gitu. Tapi kalau terlalu banyak itu juga gengges. Jadi secukupnya. Dan aku sendiri merasa ekspresi dan juga gestur itu sebenarnya jam terbang sih. Aku MC pertama kali kalau kalian mau tahu ya. Bentukanku di panggung aku sendiri aku cuma kayak gini. Terima kasih teman-teman udah pada datang, stay safe, dipakai maskernya, ngomong, loh ini aku ini menungso kok, gitu kan. Nah terus makin kesini aku merasa kayak it's okay banget kalau misalnya di public speaking kamu biar terlihat lebih pede, lebih oke. Kamu pakai ekspresi, gue senyum, terus kamu jalan-jalan, gini, nggak masalah. Yang penting nggak berlebihan, gitu aja. Siapa yang di sini cewek-cewek sih biasanya kalau ngobrol ekspresif banget. Apalagi kalau gue mau dengar, gitu siapa ada? Oh ya, still lebih. Itu kan biasanya kayak gitu. Tapi itu kan membantu ya. Misalnya kalau lagi gosip dan katakanlah kita ambil contoh yang paling gampang sehari-hari. Lagi gosip kalau nggak ekspresif, kalau nggak pakai gestur kan nggak seru ya. Padahal gosipnya ya jadi ngomong-ngomong baik. Cuma karena kalian ngomong kayak, sumpah ngerti rasih, ngerti. Jadi, wah asik, apa nih, gitu kan. Apalagi cowok-cowok juga kalau ngomongin, alah, TikTok loh, panboy, janji gak prot-prot, ini gak seru banget. Opoy. Kalian ngobrol pakai ekspresi, pakai gestur. Apalagi kalau udah cowok udah gini, kumpul, gini. Grup kicau mania gitu ya. Gestur, ini kamu jangan tegak kalau lagi berhadapan dengan audiens, kurangin gerakan-gerakan yang gak penting, terus kontrol gesturnya juga waktu bicara juga senatural mungkin supaya lebih enak dilihat, lebih enak didengar juga. Nah kalau ngomongin enak dilihat sama enak didengar, ini terkhusus penyiar sih sebenarnya. Setiap penyiar tuh punya yang namanya air personality, kayak personalitasnya mereka di udara itu seperti apa gitu. Misal di Solo Radio ada Arya Manifesto, siapa yang tahu Arya Manifesto? Tahu ya? Bilang aja tahu ya apa. Arya Manifesto, itu dibilang penyiar ganteng, karena suaranya emang luar biasa ganteng. Orangnya ya, gila. Ganteng. Jadi dia selalu ditaruh di program malam, nemenin pendengar buat tidur, kayak suara-suara sleep kalau banget yang kayak ya slow stay tune ya. Mau dengerin lagu apa? Kamu nyanyi, mau dengerin lagu apa? Tapi itu nggak dibuat-buat sama dia karena emang suara dia berat, dia tahu kelebihannya di situ. Dia mengolah gimana nih dengan suara beratku yang sleep call banget ini biar bisa enak didengerin. Gitu. Jadi kalau dibuat-buat kan beda ya. Katakanlah aku adalah cewek dengan suara yang aneh. Jadi percampuran adik-adik baru apa ya? Baru Uber campurannya sama Pak Ade sing cangkruan. Nah itu menurutku. Suara itu campuran antara itu. Kalau di radio, misal aku dikasih program malam, aku akan keluarin suara kayak gini. Untuk nemenin Solo Lovers tidur, kamu mau request lagu apa? Bisa dikasih tahu di 08167501. Kayak gitu. Tapi kalau aku dikasih di program pagi atau di program sore, misal katakanlah aku pernah ngisi program sore, manahan. Makin asik makin gak nahan, aku seru kayak. Nah, channel Solo Radio, famous street and fashionable station in the city. Manahan Solo Lovers, makin asik makin gak nahan. Bangka temenin ya, 3 jam sampai jam 6 sore nanti. Stay tune. Gitu. Gitu, jadi itu bukan sesuatu yang dibuat-buat, tapi sesuatu yang udah kamu miliki. Kita kan dari lahir udah punya suara ya. Apa yang ini suaranya delay, pas SMP baru keluar kan nggak mungkin. Dari lahir kan kita selalu punya suara. Kita terlahir, kita memiliki suara itu karakter dan kita terlahir dengan itu.
Ibarat katakanlah kamu surfing. Kalau ada ombak tuh bukannya kamu lari dari ombaknya, tapi surf on it gitu. Jadi kamu di atas hal-hal yang menurut kamu itu kekuranganmu, sebenarnya itu bukan kekurangan, itu kelebihanmu yang kamu belum tahu aja cara ngolahnya jadi kekuatan kayak gimana. Siapa yang di sini minder sama suaranya? Coba. Ngaco. Nggak ada ya? Sip. Jadi nggak PR. Bagus sip. Mantap. Oke, ini ekspresi udah ya, jadi gitu aja. Udah kayak kalau dari aku kurang lebih seperti itu. Thank you for your attention. Ini ada sesi jawab-jawab dan tanya-tanya nggak? Ada? Oke, ada yang mau bertanya? Dijawab sendiri juga boleh. Atau mau tanya ke saya jawab juga boleh. Ya sebelumnya tepuk tangan dulu dong teman-teman. Makasih ya Bapak Kau, luar biasa. Luar biasa tadi ya. Jadi kita ternyata banyak hal yang perlu diperhatikan gitu. Jadi nggak cuma sekedar ngomong, tapi ada hal-hal yang sebenarnya sistematis gitu ya Mbak ya. Apalagi di sini kan kebanyakan anak teknik gitu Mbak. Teknik apa sih di sini kebanyakan? Mesin. Iya. Keren. Solidarity. Iya, Gitu. bener-bener. Aku juga teknik mesin. Mesin jahit tadi. Oh iya. Nah, jadi mereka ini mungkin kalau misalnya dijelaskan secara sistematis gini lebih paham gitu kali ya Mbak ya. Oke deh kalau gitu. Terima kasih Mbak Panka. Dan juga tadi apa namanya penjelasannya mungkin karena dikasih contoh juga gitu jadi apa namanya kayak kupingnya dibersihin gitu. Oke. Apaan tuh? Ya mungkin itu teman-teman ada yang mau ditanyakan. Nanya boleh. Mau nanya nomor telepon juga boleh. Boleh ya Mbak ya? Boleh ngisi pulsa. Monggo. Ada yang mau tanya? Monggo. Silakan. Oke, selamat siang Mbak Pangkat. Selamat siang Mas. Mas Intan ini. Ini karena kita lihat tadi kan Mbak Pangkat PD habis ya di situ ya. PD habis. Nah ini kan pasti nggak terlepas dari jam terbang yang sudah cukup lama, sudah cukup tinggi lah. Nah ini saya pengen tahu nih sampai di titik sekarang ini kan pasti Mbak Pangkat punya pengalaman-pengalaman yang bisa dikatakan cukup oke lah untuk diingat-ingat. Nah, pada waktu awal dulu, saya pengen tahu nih, Mbak Pangkat pengalaman kayak bicara yang bisa dikatakan gagal gitu ya. Gagal itu yang seperti apa sih? Yang diingat-ingat sama Mbak Pangkat itu seperti apa? Kemudian saya juga pengen tahu ngomong yang paling sukses pada waktu Mbak Pangkat ingat itu yang seperti apa? Saya pengen tahu rasa itu seperti apa? Aku juga ingin tahu rasanya kayak gimana ya Mas ya. Makanya oke. Betul. Oke, makasih Mas Yo. Sama pengen tahu sih Mbak ceritanya sebelum ini itu ngapain aja kok kamu bisa sampai di titik ini. Oke, boleh. Kalau misalnya menjawab waktu gagal, sebenarnya aku merasa bukan gagal, tapi lebih ke gak sesuai prosedur tuh iya. Kalau di Solo Radio kan ada yang namanya proseduralnya ya, kayak misalnya ngomong berapa menit, di tengah-tengah lagunya berapa, nanti ada iklan masuk, ada mash up-nya, harus ada top, bacain request berapa kali, bacain materi ada berapa kali dalam kuadran 1 jam itu nanti dibagi 4, masih bagi kecil-kecil lagi gitu. Nah waktu awal-awal siaran profesional, kalau dulu mungkin di organisasi kan gak seribet itu ya, lebih simpel gitu. Tapi di saat udah duduk di mic pertama kali keterima di Solo Radio 2020, shock mampus abis. Kalian tahu layarnya ada 4, keyboardnya ada 2, mouse-nya ada 3. Nah ini mouse-nya pada kabeh, mouse gaming murah-murah ini loh, pada kabeh murah kabeh, aku bingung ini sing ndi. Apalagi ada iklan itu sangat apa ya, ngeri-ngeri sedap gitu. Kalau kita salah muter, kita yang bayar gitu kalau salah kan. Kalau itu waktu awal-awal seringnya kalau aku ini sih dragging Mas Rio ya. Dragging itu ngomongnya jadi nyeret, terus ngawur, terus kemana-mana. Yang awalnya cuma mau closing, setiap radio
radio kan mostly punya closing statement kalau mereka mau tutup programnya. Kalau di Solo Radio itu biasanya kayak present, habis ini programnya apa, penyiarnya siapa, katakanlah kayak aku ngisi Kongko. Thank you Solo Lovers sudah stay tune, udah nemenin Vanka selama 3 jam di Kongko dari jam 6 sampai jam 9 malam. Tenang aja, habis ini nyantai dan bubuk kamu bakalan ditemenin sama Lelean barengan Apes dan juga People. Habis itu kan udah present program sama penyiar setelahnya, habis itu closing statementnya keep Solo comfort. Nah kayak gitu, tapi tidak seindah imajinasi sometimes yang cuma mau closing aja malah jadi jaga kesehatan Solo Lovers dan soalnya banyak yang sakit. Nah kalau banyak sakit aku jadi sedih ya, kalau keluarga aku sakit malah ini jadi kelamaan jadi begini terus aku mau kok curhat ya. Dan terus gimana ya, potong kasar keep Solo comfort karena kayak gitu, padahal haram hukumnya penyiar itu kalau salah ngomong potong kasar itu jelek banget. Jadi ngeri-ngeri sedapnya di saat kita udah dragging, ngomongnya udah kemana-mana, udah gak sesuai plan, itu gimana bisa fade out-nya tuh halus gitu, kayak diplesetin. Misalnya kayak, aduh, gue ngapain sih malah jadi curhat sama Solo Lovers. Thank you ya udah dengerin curcol aku. Jaga kesehatan, stay safe, stay happy, and finally keep Solo comfort kayak gitu. Jadi tetap harus dibelokin gitu, jangan kayak keep Solo comfort malah kayak gitu ya. Ini ngomong penyiarnya salah toh, malah jadi kayak gitu. Jangan sampai pendengar tahu kalau kamu nervous, kalau kamu salah, kalau kamu menyesali apa yang habis kamu omongin. Gak perlu, karena menurut pendengar, penyiar itu bisa ngomong sak-saknya mereka. Kalau salah, berarti ya udah kita nggak tahu itu salah, kayak ngelucu aja kali lo gitu. Padahal sebenarnya di balik mic kita lagi kedendapan kita ngomong apa ya kayak gitu. Tapi itu jam terbang lagi balik lagi sih Mas Rio. Tapi itu yang aku ingat-ingat sampai sekarang tuh masih sering banget kayak gitu sih. Awalnya mau ngomong apa, malah kemana-mana, terus malah jadi mikir 2 kali yang cuma mau closing malah jadi bawain materi, malah harus jadi belokin itu kemana, malah ruwet, padahal mau ngamen mulai ruwet banget gitu loh. Itu yang sering terjadi sih. Sama yang kedua tadi yang paling sulit, sebenarnya tergantung personal ya kalau kayak gitu. Tapi aku sendiri merasa yang paling sulit adalah talk show sama instansi-instansi besar, katakanlah kayak DPRD atau ada Dinas Lingkungan Hidup atau BPJS Ketenagakerjaan. Waktu itu pernah, menurutku itu yang paling sulit. Ada juga yang dari Masjid Karanganyar itu juga pernah, karena mereka sangat segmented orang-orangnya. Yang pertama orang-orangnya, yang kedua pembahasannya juga harus sangat hati-hati. Sometimes di saat aku talk show sama mereka nyenggol-nyenggol tentang politik tuh kita tidak boleh ya termancing, walaupun asik banget nih ngerosting oknum gitu, tapi nggak boleh kan, nggak boleh. Jadi kayak oh ya gitu bapak, kita balik lagi ke topik ya kayak gitu. Balik lagi ke topik, belum tentu mereka mau balik ke topik, muter lagi ke sana. Partnerku siaran pernah talk show sama hotel on air, ngerasani hotel kompetitornya. Itu namanya penyiar tidak smart karena kepancing. Aku tahu gosip itu asik gitu, tapi tidak on air. Kita selama kita on air, kita harus netral, kita harus bisa menjaga nih, walaupun si kliennya begini nih, gimana kita yang punya acara jangan gitu dong. Ibaratnya katakanlah kalau misalnya Najwa Shihab pancing terus kayak bubar gak jadi mata Najwa gitu. Itu yang sulit itu sih. Sometimes kayak kalau ngobrol sama orang yang, apalagi talk show ditanya kayak ada acara apa nih terdekat? Ya ada di Instagram, bisa dicek aja ya. Oh iya pak, ada bahasa pengen ngomong kan enggak kan? Jadi kita harus menguasai nih, ternyata talk show sama katakanlah hotel ini mau ada acara ini tanggal segini. Jadi saat mereka kayak hubungan, kita bisa oh iya bisa lihat di Instagramnya ya Solo Lovers atau apa-apa. Jadi nanti di tanggal segini ada acara ini kayak gitu. Harus prepare. Itu yang susah, harus prepare itu kayak gitu sih Mas Dewi. Biasanya kita kan sometimes datang nggak tahu kalau nanti talk show gitu. Kalau dibilangin jauh-jauh hari kita bisa riset. Nanti kita talk show misalnya sama musisi ini. Oh ngeluarin album baru, lagunya apa aja, genrenya apa, lagunya kayak gimana. Itu bisa kita bawa nanti waktu talk show sama mereka. Kan dengar-dengar mau ngeluarin EP 4 lagu, yang satu ada collab sama Darboy ya, katakanlah kayak gitu. Iya bener banget deh, gini. Tapi kalau dadaan ya riset yang tanggon. Aku juga pernah talk show via Zoom. Aku talk show sama aku gini, aku riset ada yang namanya nih. Baru dibilang kalau talk show pas nyampe duduk Vanka habis ini talk show jam berapa? 15 menit lagi. Gak nyeten ya, tapi itu namanya kita harus bisa apa ya? Spontan. Keren.
bagi itu lama-lama serius lah kayak gitu bisa gitu Yuri. Oke, thank you Mbak Panka. Ada lagi teman-teman karena sebenarnya ini mungkin for your information sebentar ya. Kalau misal Mbak Panka ini memang dia tuh icon of percaya diri. Gitu. Masa sakit banget. Lu kok sakit? Lagi percaya diri sama Mbak kayak gitu. Iya, dari dulu, dari zaman kuliah ya. Memang masih yang mana masih sampai sekarang. Yang mana masih bagus. Itu kan sebuah konsisten. Iya, konsisten. Oke, mungkin itu aja. Nanti ada yang tanya lagi nih Mbak. Boleh. Kayaknya penasaran banget dari tadi. Silakan Mas Hanif. Katanya mau kemana? Selamat siang Mbak Panka. Selamat siang Mas Hanif. Mungkin ini Mbak Panka, apa namanya, sharing aja ya Mbak Panka ya. Jadi kan saya sering juga misal kayak ngomong di depan publik lah, ngomong di depan banyak orang itu terkadang itu saya merasa ini Mbak Panka, nggak tahu kenapa itu mulut tuh kayak kering banget gitu loh. Tahu-tahu langsung jadi kayak blank gitu. Tapi kadang-kadang aja gitu. Nah kalau kayak gitu gimana Mbak Panka? Padahal secara materi dan bla segala macamnya itu sudah benar-benar ibarat kata sudah dihafalin atau di-preparein, tapi sometimes merasa kayak gitu kayak mulut itu kering banget nggak bisa ngomong ini mesti gimana. Kalau kayak gitu gimana Mbak Panka? Cara mengantisipasinya? Minum sih Mas Hanif. Kalau kamu mulutnya kering itu namanya gejala nervous ya. Kamu nervous tapi di saat itu terjadi. Nervous sekarang juga nervous Ya Allah, lucunya waktu melakukan itu kan kamu nervous ya. Biasanya gini, kita mungkin udah prepare materi kita oke, knowledge kita oke, lawan bicara kita kayak kocok-kocok dewe ya, katakanlah kamu sudah menguasai medan perang. Tapi kenapa nih di detik-detik aku mau show terus tiba-tiba mulutku ngancing dan juga kerongkonganku kering, apa yang sedang terjadi? Kamu takut salah, kamu takut luput, kamu takut aja nanti feedbacknya tidak sesuai, atau kamu takut, pokoknya ada yang kamu takutkan tuh biasanya kalau aku sendiri itu terjadi di saat aku takut. Pede padahal juga udah, materi aku menguasai, udah pernah kayak gini bolak-balik juga, tapi kenapa di momen yang sekarang ini kok beda ya? Oh, mungkin aku lagi takut akan sesuatu yang terjadi nanti di saat aku show, atau faktor lain eksternal di luar dari dirimu sendiri. Mungkin kamu lagi nggak oke, atau mungkin gue lagi banyak masalah, atau kamu lagi dioyak pinjol, kita kan nggak tahu ya, atau kamu lagi patah hati, atau kamu mungkin ada yang manusia kan memang punya baterai ya mereka, mungkin kamu lagi zero energy, kamu belum recharge, yang harusnya kamu me time, kamu nyantai, tapi kamu harus membawakan materi yang berat di depan orang banyak, itu kan sulit ya dan butuh preparation yang oke. Mungkin kamu lagi nggak dulu deh kayaknya, aku lagi nggak oke deh kayak gitu, terus kayak males aras-arasen, terus kamu malah jadi pas jebret aku kudu tapi aku piye ya aduh nah aduhnya itu. Kalau aku kayak gitu dulu aku sering banget kayak gitu juga Mas Hanif, dan sekarang aku sudah mempelajari the art of bodo amat. Wes karepmu. Kalau emang aku harus ngomong di depanmu, aku udah prepare materi ya itu yang aku sampaikan semampuku, semaksimalku. Entah nanti kalau gagal ya pasti dimaafin, pasti ya dilupain juga. Ya wes, fake it till you make it aja Mas. Gak apa-apa, jangan pernah takut gagal. Karena namanya netizen, yang ramai bilang dia turah hari ini, minggu depan udah ganti. Jadi gak apa-apa, gak usah takut dijulitin. Paling ya rasa-rasanya yang gede-gede. Ini video mau lo, tapi ya udah bodo amat, gue ngerasani aku yang harus ngerasani gue lah, apa gue. Gak usah takut, jangan takut sama siapa-siapa kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Mas Hanif terjawab. Minum Mas Hanif, pokoknya aku coba minum dulu deh kalau misalnya kering kerongkongannya ya. Oke, itu teman-teman ada lagi yang ditanyakan? Oke, silakan Mas Rama. Selamat siang Mbak
Itu yang pertama yang mau ditanyain. Yang kedua, saya cukup tertarik yang di teknik vokal. Nah, di teknik vokal itu sendiri tadi kan sudah dijelaskan ya Pak. Saya mau tanya untuk Mbak Vanka sendiri terutama, atau mungkin ada semacam kayak teori-teori yang bisa mengaplikasikan teknik vokal itu latihannya seperti apa. Dan mungkin kalau di pengalaman saya itu ada yang biasanya cara ekstrim dan cara yang membutuhkan rutinitas, konsistensi. Kalau begitu Mbak Vanka WS. Betul. Iya, Rahma Mbak. Betul. Rahma FM ya. Teman saya adik tingkat itu juga ada yang Rahma juga pernah sharing juga tentang teknik vokal. Karena waktu itu saya juga memerlukan teknik vokal ketika di teater. Begitu, terima kasih. Oke, makasih Mas Rama sebelumnya. Teknik vokal ini sebenarnya lebih ke hal-hal yang membuat apa yang kamu sampaikan ke audiens nanti lebih oke, lebih nyaman didengerin, dan yang membuat orang bisa ngerti apa yang kamu sampaikan tadi emang memerlukan teknik vokal ini tadi. Akan beda jadinya kalau misalnya aku siaran atau aku berdiri di sini, aku tidak memperhatikan teknik vokal kayak kita ngobrol sehari-hari biasa, itu akan beda gitu. Di saat kamu ngomong di depan orang banyak, apalagi pakai mic ya, pakai device ya, apapun device-nya itu, teknik vokal ini penting. Tapi kalau ngomong sehari-hari mungkin tidak terlalu. Tapi kalau ngomong di depan orang banyak ini, oke, perlu juga sih. What if hari ini aku di sini ngomongnya pelan banget, terus kayak lama banget ngomongnya, terus ada keluarnya kayak kayak gini soalnya di luar ini loh mas, jadi aku malas ngomong nanti keluar lu nggak jelas, intonasiku juga nggak seru gitu. What will happen? Kalian akan mikir, ini wongnya dan ngomong malah ngadeg kayak gini, malah kayak gitu kan pasti. Ini perlu di saat kalian ngomong di depan publik gitu. Ini yang menjadikan omongan kalian jadi jelas, apa yang kalian share jadi mudah dipahami gitu. Jadi lebih oke ngomongnya, jadi terlihat capable, dilihat emang kamu mampu gitu, kompeten gitu. Itu sih Mas Rama ya. Terus habis itu pertanyaannya apa lagi tadi? Cara melatih latihannya. Kalau dari suaranya Mas Rama sendiri atau mungkin dari pembawaan karakter suaranya Mas Rama, keresahannya di mana? Gak ada keresahan sih Mbak sebenarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maksud dari pertanyaanku tadi untuk yang latihan itu kan mungkin kalau yang sama sekali belum ada basic atau pengalaman di public speaking kan, mereka kan mungkin punya terasa termotivasi untuk gimana sih cara cepatnya agar bisa langsung menguasai 4 teknik vokal itu. Jadi mungkin ada yang latihan yang secara dirangkap bisa langsung mencapai keduanya. Kalau kemarin kan saya pernah sharing yang Rahma FM juga angkatan 18 itu namanya salsa. Oh enggak perlu ya Pak. Jadi milenial sampai salsa itu aku sempat tanya soal smiling voice. Karena sebelumnya saya pernah menjadi marketing di ruang guru yang smiling voice. Nah, smiling voice itu menurut saya yang untuk karakter suara saya yang medok itu kan sulit Pak. Saya bertanya untuk gimana sih caranya biar bisa langsung mencapai titik smiling voice itu. Nah, itu sempat ada dikasih tahu katanya kalau di teori radio itu kalau nggak salah kemarin sempat baca teks berapa itu nanti dihitungi menit. Itu apakah bisa terdengar jelas audiens. Nah, mungkin latihan-latihan seperti itu atau cara-cara atau metode seperti apa yang bisa merangkap part-part itu tadi, teknik-teknik itu tadi. Oh, oke. Berarti keresahannya gimana aku bisa menguasai teknik itu pakai cara apa gitu ya, yang cepat. Oke. Kita hapus dulu kata cepatnya, kita fokus dulu ke caranya ya. Kalau smiling voice itu sebenarnya tergantung. Yang pertama tergantung suaranya. Kalau emang kamu suara ganteng, suara berwibawa dan tidak perlu smiling voice ya udah nggak masalah. Kecuali pertama kali ini menarik ya. Pertama kali aku masuk ke Solo Radio itu, aku adalah orang yang kalau ngomongin saat dewe, terus gaco ceplos gitu, jangan gitu. Terus ngomong tuh cuek-cuekan gitu. Walaupun sebenarnya aku nggak marah, tapi ngomong kayak, nah
kayak gitu. Padahal nggak marah, tapi kalau ngomong biasa kayak gitu. Dan waktu pertama kali siaran, aku ditegur sama station managerku. Vanka, jangan bete, ayo suaranya yang senyum, suaranya yang senyum. Padahal waktu aku siaran, aku senyum. Tapi kenapa dibilang bete? Aku nggak terima. Terus habis itu rekaman suaranya aku minta ke produserku, minta rekamanku siaran ini dong. Akhirnya aku check, aku dengerin sendiri di rumah. Oh ya pantas Mbak Iki kayak gini ngomongin. Ternyata suaraku bete-betean banget. Itu aku nggak sadar sampai akhirnya aku dengerin suaraku sendiri. Nah, mungkin Mas Rama dan teman-teman di sini bisa mencoba ngerekam suara kalian, terus kalian denger sendiri. Kurangnya di mana, oke-nya gimana, diulang-ulang lagi. Kayak misalnya aku check tadi, itu memerlukan ya sekali, 2 kali, 3 kali aku check sampai aku merasa suaraku oke. Ternyata smiling voice yang aku dapat metodenya tidak sama dengan teman-temanku yang kalau ngomong harus senyum. Mereka selalu ngomong biar smiling voice-nya keluar tuh kamu harus senyum. Lah aku siaran 3 jam senyum terus, kesel banget ya Mas ya. Makanya ini gimana ya aku bisa terdengar happy tanpa aku tuh kesel banget nih, rahang gila. Oh ternyata aku harus menaikkan intonasiku yang happy. Oke, dan juga playlist-playlistku mungkin lagu-lagu yang upbeat, yang seneng. Jadi nanti suaraku speedku jadi sedikit lebih cepat, yang mana itu seperti excitement, jadi yang dengar juga excited, lagu-lagunya juga seru, jadi orang-orang tahu emang ini program lagi happy-happy, penyanyinya juga pasti semangat, intonasiku juga lebih happy. Katakanlah kalau misalnya siaranku tidak smiling voice kayak Kongo-Kongo malam tadi, aku mungkin ngomong bisa lebih nyantai, karena emang aku nemenin solo lovers yang baru pulang kerja nih, yang lagi beres-beres, lah baru sempet selonjoran, atau mungkin baru mau berangkat shift malamnya. Jadi ya solo lovers. Itu nggak perlu smiling voice dan nggak masalah karena emang programnya disetting untuk nyantai. Beda kalau misalnya aku pagi melek jebret, orang harus berangkat kerja, mereka harus semangat, aku nyetelin lagu-lagu orang kayak Good morning solo lovers. Aku nggak senyum, tapi mereka dengarnya dikira aku excited, padahal aku orang senyum gitu. And it's fine. Dan itu baru aku temukan di saat aku ya berkaca. Ibaratnya kalau fisik kan kita ngaca ya, tapi kalau suara kita dengerin sendiri sih. Coba direkam saat kamu senyum, apakah smiling voice-nya keluar, atau di saat intonasinya agak naik, speednya agak cepat lebih dikit, itu juga udah kerasa smiling voice-nya, atau gimana, itu bisa sih. Dan suara medok itu nggak masalah sama sekali Mas Rama. Aku di Solo Radio yang menjadikan setiap penyiar Solo Radio selalu punya karakter ya. Nggak semua suaranya itu radio banget, tapi mereka selalu punya karakter. Dan aku emang kebetulan ternyata karakterku di situ adalah cewek, cuawaan, medok. Gojekanku Jawa banget, serawungku karo padi-padi. Dan itu emang bener sih. Jadi gak apa-apa medok gitu. Kecuali di tempatnya Mas Mama tidak diperbolehkan medok. Tapi kalau misalnya medok masih bisa smiling voice, ya bisa banget loh. Bisa banget, gak ada masalah. Ini fine. Itu jadi karakter, itu gak apa-apa. Oh Mas Mama. Gitu Mas Rama terjawab. Oke. Aku sebenarnya terlalu deg-degan nih Mbak. Kenapa tuh? Soalnya beliau ini adalah guru buat Oh, saya. ya. Iya, dari dulu misalkan aku salah, lalu aku dikeprui ya. Enggak ya? Lapor ke polisi dong. Iya apa Mas Rama? Gimana Mas Rama? Guru apa? Gak nyambung. Ruang guru kan ruang guru. Ini marketingnya Mbak. Oh, marketing. Aku kira ngajar. Oke, gitu. Salah banget Pak. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah? Sampun? Ada yang nanya? Atau sudah? Atau anyel? Atau mau berkeluh kesah? Atau mau curhat? Oke, Pak Dian boleh silakan Pak Dian. Gerah. Halo Mbak Pangga, Halo Mas, Mas Sinten niki? saya Dian Mbak Pangga. Oke Dian. Sebelumnya terima kasih Mbak Pangga sudah main-main ke tempat kami ke Solo tadi, dan sebelumnya dari Solo Radio dulu juga sudah ada yang pernah main di sini Mbak Pangga. Oh iya, Mas Indra. Mas Indra. Iya. Indra Narendra. Iya. Kapan Mas? Dalam Udah lama. 20 tahun lah ya.
saat mendengar radio itu saya bayangkan Mbak Vanka ya. Jadi kalau Mbak Vanka ngobrol di sini kan ditonton banyak orang gitu. Kalau pas siaran itu Mbak Vanka, itu situasinya seperti apa Mbak Vanka? Saya kadang bayangkan kita gendeng ngomong duit. Ngomong bla 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 bla. Kalau kita ngobrol ada lawan bicara itu kan enak Mbak Vanka. Saya nggak bisa bayangkan nek ngomong duit ini kepiye. Satu itu. Terus kedua, saya dengar kalau penyiar radio itu ngomongnya kerocosan ranah gitu. Nah, terus saya juga bayangin iki bocah-bocah iki yang ngumpul pas ning wedangan. Iki enek sing gelem ngalah ngomong atau semuanya malah diam. Iya. Gitu ya, Pak ya? Iya. Saya ini cuma bayang-bayang gitu. Mungkin dua pertanyaan itu aja saya rasa cukup. Oke, makasih Mas Diano. Coba kan bayangke Mas, bayangke terus loh. Bayangke kan delusi. Tapi boleh. Yang pertama tadi pertanyaannya, kalau di radio ngomong sendiri ya, ngomong sendiri itu kayak gimana situasinya? Di radio itu ya teman-teman, itu nanti studio, kita siaran di sini komputer, ada komputer lagi buat produser, mereka yang produce materi, mereka yang ibaratnya in charge untuk mensupervise penyiarnya, mereka yang simpan rekaman, mereka juga yang make sure bahwasanya iklan sudah terplay dan segala macam. Sisanya kotong plong rakyat uang. Kalau gue bilang kayak gendeng tenang Mas. Apalagi kalau gak ada produser itu jangan dewe. Tapi itu yang namanya theater of mind. Kita build theater of mind biar di saat aku ngobrol, itu kamu ikut di situasi yang lagi kita obrolin. Itu yang the art of radio. Dan juga podcast ya mungkin ya, sesuatu yang audio tapi kamu bisa memvisualisasikan apa yang kamu omongin, itu juga jam terbang sih. Kan kita selalu dibilang namanya penyiar itu nemenin pendengarnya. Makanya di radio itu haram hukumnya untuk bilang kalian, tapi bilangnya kamu. Karena di saat aku siaran yang dengerin 60 orang, tapi aku harus teater of mind bahwasannya aku cuma ngobrol sama Mas Dian aja. Aku nemenin Mas Dian. Padahal yang merasa ditemenin gak cuma Mas Dian, ada Yuri, ada Mas Rama, ada Mas Rio, juga merasa ditemenin sama aku. Intinya aku playgirl kalau aku penyiar. Orang-orang harus saat mendengar radio itu merasa spesial, merasa ditemenin. Katakanlah kalau misalnya lagi dengerin solo radio, terus requestnya dibacain. Padahal kamu gak pernah ketemu penyiarnya, cuma ditemenin lewat suaranya, gak tahu bentuk kayak piye. Requestan kamu diputerin dan kamu disapa. Rasanya kayak, iya ampun kok friendly banget toh, kayak gitu. Karena itu yang memang harus kita ciptakan. Suasana friendly kayak gitu loh, nemenin pendengar itu memang harus terjadi gitu. Dan ini sih, di saat sendiri tapi harus membuild theater of mind, nemenin banget itu emang gak gampang Mas. Apalagi situasinya kita juga lagi lonely, katakanlah kita juga lagi gak oke. Misalnya katakanlah aku bagi pedot ini pinggir jalan, aku butuh siaran dan aku ngancani solo lovers, aku harus friendly buat mereka, aku harus hangat, aku harus menemani, aku harus menjadi pembicara, ya pendengar yang baik juga untuk mereka. Itu emang hal yang gak mudah gitu, tapi bisa kalau udah tahu caranya. Theater of mind itu, katakan kalau misalnya aku siaran siang jam 12 sampai jam 3 sore. Terus aku opening, programnya Indo banget, full lagu Indonesia. Aku open mic, jebret, lancar-lancaran solo radio, Indo banget, full lagu Indonesia, solo lovers, aku temenin makan siang kamu. By the way, yang lagi makan siang apa nih? Boleh dong absen di WhatsApp, di 081 675 010, sekalian requestin lagu buat temenin makan siang kamu. Makanya ini belum makan siang nih, lapar banget, enaknya order apa ya? Sushi enak kali ya, tapi kalau sushi kayaknya gak mehong banget, wah belum gajian gitu. Atau mungkin makan apa ya, nasi padang boleh kali ya, kayak gitu kan. Jadi kayak ini diajak ngobrol, my opinion matter, jadi baper-baper gitu pendengarnya. Karena memang itu theater of mind yang kita ciptakan. Akhirnya mereka gabungin kayak, kapan kan belum makan, aku kirimin ya gitu. Nah, itu yang ditunggu sebenarnya gitu. Aku kirimin ya, atau kak aku request India dong jam makan siang, aku lagi makan siang sendiri nih soalnya aku karyawan baru gitu, katakanlah. Mereka jadi merasa ditemenin, padahal aku gak seriusan asking for lunch kamu apa, aku perlu makan apa kan enggak. Tapi itu sesuatu yang emang kita create, kita
build, emang kita setting seperti itu. Jadi intinya pendengar radio adalah tertipu. Nah itu dia. Kok nanya opini yang bagus sih ya because hijau gitu. Ini bukan rahasia. Itu Mas Dian. Sama kalau lagi ngumpul, ya Allahumma sholli ala Muhammad. Berat omongan kabeh itu emang bener sih. Apalagi kalau udah ngumpul radio itu kayak pusing banget. Nanti pada akhirnya bakalan ada yang ngalah diam di pojokan. Biasanya aku sih. Aku mau nongkrong ini. Oh iya. Ngomong do banter do cepet. Nek selalu wis jegang karo kabeh diomongke karena memang penyiar kan basically they can talk about anything everywhere with everyone gitu. Jadi di saat terus kumpul jebret jadi satu meja ya itu yang terjadi chaos kayak gitu. Ramenya luar biasa. Teman-temanku atau aku ketemu orang baru tak ajak ke teman-temanku radio gitu diem mereka kayak wah obrolannya ini daging banget nih obrolannya ini gila gue nggak sanggup dengerin doang kayak gitu itu yang terjadi sih. Tapi ya itu teman-teman gua nggak tahu kalau radio kompetitor gimana ya nggak tahu gitu Mas. Sudah terjawab Dian? Oke, luar biasa Mbak, ekspresif sekali kamu. Kenapa mau ekspresif banget? Iya. Kakek sekolah. Ada lagi yang mau ditanyakan teman-teman? Sudah ya. Oke, Jadi tadi aku lihat belakang tuh tanya hujan. Ternyata apa? Akuarium. Iya Mbak. Wah ya Allah Itu kebanggaannya kita. Baru tahu ya. Akuarium. Sama itu tapi. Oke Mbak, sekali lagi Bapak Anka terima kasih sudah hadir di tengah kesibukan ya. Karena sebenarnya Bapak Anka ini tadi malam baru aja selesai jadi unicorn ya. Di konser ini gitu. Ini ada yang nonton Judika nggak sih kemarin di Colonganku? Nggak ada kan? Ya aku izin banget. Saya kemarin pakai ini via match unicorn. Aku nge-MC bayangno cah dari jam 3 sore sampai jam 12 malam aku pakai kostum unicorn, bahannya selimut, terus aku ya-yaan. Ada harus makut sedinan aku ratani, wong ning omah tok. Tapi keren jualannya ya. Itu namanya profesionalitas ya kan. Totalitas tanpa batas. Yes, betul banget. Nah itu teman-teman, terima kasih juga. Terima kasih juga sudah mau mendengarkan sampai akhir dan juga bersabar menunggu kita menyampaikan informasi ini. Semoga yang tadi kita sampaikan itu bisa diterima dengan baik. Yang disampaikan sama Mbak Panka sih sebenarnya bukan aku. Nah itu Gak apa-apa diwakilin. iya, enggak lah. Nah itu ya teman-teman, kalau misalnya ada pertanyaan nanti bisa pribadi Mbak Panka. Mbak Panka boleh ya dikasih tahu Instagramnya ya? Boleh. Instagramnya? Aku kasih ini emailku kalau kita mau chattingan lewat email. Tapi aku malas buka soalnya isinya revisi dosenku minta agak aku malas. Yang ini Spotify, kita follow Spotify boleh. Terus ini nomorku kalau mau ngisi pulsa. Terus ini Instagramku boleh. Kalau Twitter jangan lah ya. Mbak Miku diem ya? Jangan. Saya kepribadiannya ada dua. Nah kalau yang di Instagram itu Panka kayak gitu. Easy lah, langsung diingat, langsung di follow sekarang aja deh. Kita bermutual nanti aku fallback terus diam-diam tak unfollow. Kayaknya itu semua kita ya. Habis. Enggak, kita bermutual di Instagram boleh. Aku suka lihat story orang-orang aneh-aneh. Saya ngopo. Ngerti ngopo. Iya betul. Apalagi kalau gabut gitu kan kayak ngeliat kegilaan orang lain itu kan seru. Jadi itu pengen kayak gila. Oh, tapi kan belum gila kan? Sih, Iya. semoga bentar lagi waras lah ya. Nggak mau. Iya. Soalnya itu modalmu ya Mbak. Benar. Orang dan ramangan. Iya. Itu juga kita juga gitu sih Mbak. Orang dan ramangan juga. Ketok sih. Kita jadi orang yang tadi ya. Di Mas Rio gitu kayak. Tetaplah menjadi Rio ya. Ini aku bacaan sakit biar kalau kota ganti Rio. Saestu ya ini. Ini bacaan dulu habis ini. Boleh. Iya. Oke. Terima kasih Mbak Panka sudah melahirkan nama Rio di sini. Terima kasih semuanya. Terima kasih sudah mencurahkan tenaga, waktu dan juga atensinya. Udah berapa menit tadi aku ngomong ya, kurang lebih setengah jam ya lanjut. Ya kurang lebih 50 menit lah. Oh ya ngomong lama ya. Iya. Terima kasih teman-teman sudah mempercayakan aku. Semoga kita bisa ada something together ahead, mungkin boleh lah ya. Ya
goodie bag. Ini judulnya We hope we can bring something meaningful to you. Ini semoga meaningful tuh ya. Iya, pasti meaningful. Makasih banyak. Mau di foto nggak ya, Mas? Ya. Mas Erwin. Mas Erwin yang foto. Mas Erwin. Mas Erwin. Ini Mas Erwin. Kipli tau. Terima kasih Mas Kipli. Fotonya Nggak kerasa fotonya. Lagi nggak sih Mbak? fotobook gak sih kita? Fotobook. ber-62 saya. Bisa nggak Mas? Kita foto box ber-62 bisa nggak? Orang saya mbak dibikin soalnya kan. Oh, yo. Oke, gitu. Masa gitu doang sih Mas fotonya? Lagi deh. Sama Pak Dian deh. Sebenarnya Pak Dian itu direktur kita, Pak. Gak apa-apa tadi bilang aku sama anakku ya udah deh. Oh, aslinya. Ya, Sabi-sabi deh. ya. Boleh kalau Mas Dian boleh ayo Mas foto Mas. Datang jawab kan komen nonton. Bojo loro. Mana sih siapa ya? Alem biasa. Alem Pak ya. Terima kasih Mas Kipli, terima kasih Pak Dian. Foto kipli Lah cocok kok sih beliau. Oke. Itu terima kasih. Wassalamualaikum. Kan kita pakai penutup biasanya. Akhir kata. Terus aku selalu ngomong. Oke, mungkin itu akhir kata terhormat bagi yang berprestasi dan berprestasilah dengan tetap menjaga kehormatan. Pangkat pamit. Yuri pamit, ngapa pamit?